Saya share screen dulu. Kelihatan? Sudah kelihatan? Pak. Sudah ya. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Ya, mudah-mudahan tetap semangat kuliah kita. Nah, pertemuan kali ini, pertemuan kedua bersama saya, kuliah valuasi ekonominya sudah pertemuan ketiga sebenarnya. Materi yang akan kita diskusikan kali ini adalah tentang pendekatan dan metodologi valuasi ekonomi sumber daya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal, sudah mendiskusikan tentang bagaimana konsep awal ya, konsep dasar valuasi ekonomi. Untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba melihat bagaimana pendekatan dan juga metodologi di dalam valuasi ekonomi. Nah, agenda kita ada 4 hal yang nantinya akan kita diskusikan ya. Yang pertama adalah valuasi ekonomi sumber daya pesisir dan laut dalam pendekatan ekosistem. Yang kedua adalah tentang kerangka pendekatan valuasi ekonomi pesisir dan laut. Yang ketiga, kerangka pendekatan valuasi ekonomi ya secara umum. Dan yang keempat adalah tentang metode valuasi ekonomi. Oke, kita coba flashback ya. Kita coba flashback pertemuan sebelumnya karena ada kaitan antara pertemuan pertama, pertemuan di minggu yang lalu, dengan materi hari ini. Nah, sebelum kita mulai, kita minum jus semangka dulu ya. Nah, mudah-mudahan ini udah bisa ya, kalau minggu yang lalu ini ada sedikit crash. Nah, kita coba di pertemuan kali ini. Yang Zoom menggunakan laptop bisa langsung scan kode ini, QR-nya, atau langsung buka di menti.com ya. Kemudian masukkan kodenya 8152481. Bisa buka di misalnya menggunakan Chrome atau Mozilla ya, silakan ketik alamat URL-nya yaitu menti.com. Sudah masuk semua? Belum, Pak. Belum? Belum. menti.com. Kemudian masukkan kodenya 815152481. Oke. Berapa kodenya, Pak? Kodenya ntar. Nih, 8152481. Sudah? Zahwa bisa? Bisa, Pak. Bisa. Oke, habis setelah itu submit ya. Oke, setelah dimasukkan kodenya, submit. Oh, ya, Pak. Dah. Ya, Sudah Pak. muncul? Pak. Tunggu, Sudah, Pak. Pak. Belum. Belum? Belum, Pak. Masih OTW? Masih, Pak. Gimana Jerry, bisa? Apa yang tadi, Pak? Menti.com. Menti.com. Ya, nih. Menti.com.
Fatia sudah bisa? Udah, Pak. Sudah, Udah oke. bisa, Pak. Jerry sudah? Udah, Pak. Udah, masukkan kodenya 8152481. Setelah itu submit. Silakan dijawab pertanyaannya ya. Oh, Tapi nggak bisa banyak ya, Pak. Ya, maksimal 25. ya 25 kata. 25 huruf ya. Nggak usah banyak-banyak. Nggak usah bikin novel ya. Nah, ada yang mengatakan, apa yang Anda ketahui tentang valuasi ekonomi? Nilai kuantitatif ekonomi, nilai harga pasar. Nah, ini apa nih? MR-NIL, istilah ini ya. Kemudian, baru 4 orang. Apa yang Anda ketahui tentang valuasi ekonomi? Kita kan sudah belajar pertemuan sebelumnya. Valuasi ekonomi itu apa? Nilai kuantitatif, oke. Nilai memberi harga untuk sumber daya alam. Nah, kasih label harganya gitu ya. Kemudian, nah sudah 6 orang. Yang lain mungkin masih memikirkan apa kata-kata yang bagus ya. Nilai kuantitatif. G jadi D atau G. Mengkaji nilai ekonomi sumber daya alam. Nah, udah mulai bagus ya. Kemudian alat ukur atau metode. Jadi valuasi ekonomi itu adalah suatu alat ukur atau metode. Oke. Kemudian apa lagi? Nilai harga pasar, upaya memberikan nilai. Nah, upaya memberikan nilai. Oke. Jadi banyak kata kuncinya di sini nilai ya. Upaya memberikan nilai, nilai harga pasar, nilai kuantitatif pada barang, teknik penilaian kuantitatif, nilai kuantitatif ekonomi. Oke, silakan. Berapa orang lagi nih? Ada 5 orang lagi yang belum memberikan responnya. Oke. Nilai kuantitatif memberikan nilai. Ayo, sudah semua nilai barang dan jasa. Oke, jadi sebagian besar memberikan kata kunci yaitu nilai ya. Oke. Oke. Oke, sekarang oke. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua ya. Kenapa valuasi penting? Kalau misalnya valuasi itu ternyata penting, nah sebutkan alasannya kenapa kira-kira valuasi penting. Tadi sudah dijelaskan valuasi, berikan tanggapan terhadap valuasi. Ada yang mengatakan valuasi itu tentang penilaian sumber daya alam.
tentang bagaimana menilai gitu kan. Sudah masuk ke sini pertanyaan kedua? Udah, Pak. Sudah. Oke. Sudah di-submit? Oke, pengelolaan berkelanjutan. Kenapa evaluasi penting? Ada jawabannya. Pengelolaan berkelanjutan yang lain mungkin ada memberikan gambaran kenapa evaluasi menjadi penting. Pengelolaan berkelanjutan. Oke. Oke, sebentar ya. Oke, sudah ada 6 jawaban. Pembangunan berkelanjutan, pengolahan agar memiliki nilai, ya jadi tadi evaluasi itu adalah nilai, jadi kenapa menjadi penting? Karena agar memiliki nilai gitu ya. Kemudian ada memelihara SDA, ekonomi berkelanjutan, mudah membuat opsi ke depan. Oke, bagus-bagus ya. Kemudian apa lagi? Pembangunan berkelanjutan. Nah, lebih banyak yang menjawab pengelolaan berkelanjutan. Kenapa evaluasi penting? Ada lagi yang lain atau sama? Memajukan dan pembangunan. Oke. Baik, kita cukupkan ya. Kita cukupkan. Yang jelas kita sudah dapat beberapa poin penting. Poin penting. Poin penting kenapa kita hari ini coba membahas kembali, mereview ulang apa yang menjadi salah satu konsen kita di dalam mempelajari yang namanya evaluasi ekonomi. Baik, saya share screen lagi. Oke, kelihatan ya materinya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke. Kita sebelum masuk ke melanjutkan tentang pendekatan ekosistem, maka kita perlu lihat kembali evaluasi itu adalah bagaimana suatu pendekatan ya. Tadi banyak yang memberikan gambaran tentang bagaimana pendekatan itu adalah tentang nilai. Nah, evaluasi memang pendekatan yang digunakan untuk menilai ya, menilai secara real ya, secara aktual ya, berapa sebenarnya berapa harga suatu barang dan jasa itu yang ada ya. Jadi secara umum definisinya seperti itu. Sehingga evaluasi ekonomi menjadi penting. Kenapa? Karena di dalam pengambilan kebijakan, kalau kita tidak mengetahui berapa nilai harga real dari satu barang dan jasa, tentu kita tidak menganggap bahwa sumber daya itu menjadi sumber daya yang memiliki nilai yang penting. Oleh karenanya diperlukan suatu instrumen di dalam mengetahui, mengenal apa itu evaluasi ekonomi, ya misalnya hutan mangrove kita contohkan kemarin. Hutan mangrove yang saat ini orang hanya mengenal sebuah tanaman yang berada di pesisir, ternyata tanaman itu secara ditinjau secara evaluasi ekonomi
dia bukan hanya berbentuk suatu tumbuhan saja ya, tetapi juga memiliki berbagai fungsi di dalamnya. Fungsinya baik yang bisa dinilai secara langsung ataupun tidak langsung. Penahan abrasi gitu kan, kemudian juga sebagai tempat hidup berbagai biota dan lain segala macamnya. Nah, itulah kenapa valuasi menjadi penting ya sebagai bagian daripada input di dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Kita hari ini akan membahas beberapa metode ya, beberapa. Nggak ada bapaknya. Udah. Ini seindah yang ada. Bapaknya mana, weh? Oke, Nggak sudah ada, kan? nggak tahu. Ada, Pak. Sudah? Ya. Sudah, Pak. Ya, sorry ya, tadi ini sinyalnya tiba-tiba hilang. Ya, maklum kita di dunia internetnya kayak gini ya, ada gangguan jaringan. Sudah dengar kembali? Jaringan Bapak atau jaringan kita, weh? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah dengar lagi ya? Ya, Pak. Oke, Sudah, harap maklum Pak. ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi tadi kita sudah membahas kenapa pentingnya valuasi ekonomi. Nah, di dalam bagaimana kita melihat valuasi ekonomi, maka di dalam ini ada semacam pendekatan ekosistem. Nah, pendekatan ekosistem, nah jadi pernah mendengar keanekaragaman hayati? Pernah, Pak. Pernah ya, kalau belajar biologi sebelumnya pernah kita dengar istilah keanekaragaman hayati. Kemudian ada istilah ekosistem. Kemudian ada spesies ya, ada manusia di dalamnya. Kalau keanekaragaman hayati artinya apa? Ada yang masih ingat? Kalau ada istilah atau ada orang mengatakan tentang keanekaragaman hayati, nah kira-kira ini membahas tentang apa? Keanekaragaman makhluk hidup. Makhluk hidup ya. Nah, Iya. ada berbagai macam apakah spesies ya, ada berbagai macam biota yang ada di dalam lingkungan ya. Ada keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati ini bisa menjadi ada ya, bisa disebut keanekaragaman hayati ketika ada berbagai macam apakah spesies, berbagai macam warna ya, berbagai macam kondisi ya. Nah, inilah yang disebut dengan keanekaragaman. Kemudian ekosistem. Apa itu ekosistem? Kira-kira ekosistem membahas tentang apa? Kumpulan dari beberapa komunitas. Lingkungan, Pak. Lingkungan, kumpulan beberapa komunitas. Apa lagi? Kalau ekosistem. Rantai makanan. Rantai makanan. Terus? Populasi. Populasi. Nah, jadi oke. Jadi gambarannya memang seperti itu. Jadi ada ekosistem ini lebih kepada hubungan timbal balik ya antara makhluk hidup dan lingkungan. Ya, mungkin jawabannya tadi ada populasi, ada rantai makanan. Ya, memang seperti itu ya. Ada hubungan timbal balik misalnya ikan. Di mana lingkungannya ya di perairan? Apakah perairan danau, laut, sungai ya dan segala macam gitu kan. Begitu juga makhluk hidup yang lain. Nah, inilah yang disebut dengan ekosistem. Kemudian ada spesies ya. Spesies ini lebih spesifik kepada satu jenis ya. Misalnya di sini ada satwa gitu kan, ada spesies singa misalnya. Kemudian ada manusia di dalamnya. Nah, ekosistem, nah kita melihat valuasi ekonomi ini jika kita lihat dari pendekatan ekosistem ya. Berarti di dalam pendekatan ekosistem ini setidaknya ada 4 ya, ada 4 unsur ya, biodiversitas ya tadi, keanekaragaman ya, kemudian ada ekosistem ya, kemudian ada spesies ya, kemudian ada human welfare ya, bagaimana kesejahteraan manusia di dalamnya. Ada 4 pendekatan ya, ada 4 unsur di dalam pendekatan ekosistem ini.
Nah, jika kita lihat daripada arus link 1 sampai 6 ya. Jadi 1 ini garis yang menghubungkan antara biodiversity dengan ekosistem ya. Kemudian 6 itu menghubungkan ekosistem dengan human welfare ya. Jadi ini menunjukkan keanekaragaman hayati akan memberikan manfaat ya kepada kesejahteraan manusia ya di dalam konteks ekosistem life support function. Oke, nah jadi di sini bagaimana kalau kita lihat konteks ini misalnya manfaat penyediaan air bersih ya. Jadi manfaat air, kemudian bagaimana manfaat lingkungan tadi ya, pengendali banjir, air bermanfaat nggak untuk manusia? Bermanfaat ya. Kemudian juga bagaimana keanekaragaman itu seperti misalnya pengendali banjir ya, kemudian ada perpindahan nutrien dan lain-lain. Nah, ini adalah bagaimana konteks ekosistem itu yang akan mendukung ya kehidupan atau kesejahteraan manusia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat link 145, jadi garis link 1, kemudian garis keempat, garis 5 gitu kan. Nah, 1 antara biodiversity ke ekosistem, kemudian 4 ekosistem ke spesies, kemudian spesies ke human welfare. Nah, garis ini menunjukkan nilai keanekaragaman hayati dalam konteks perlindungan habitat alam. Nah, jadi bagaimana arus link ini menunjukkan nilai keanekaragaman hayati dalam perlindungan habitat alam ya. Sesungguhnya pada dasarnya ya biodiversitas ini juga akan memberikan semacam perlindungan ya, manfaat ya kepada alam sebenarnya ya, jika kita lihat dari sisi input bagi produksi tadi ya. Jadi misalnya berupa manfaat wisata, rekreasi di pesisir laut. Nah, jadi ini juga memberikan pada akhirnya memberikan manfaat kepada kesejahteraan manusia. Kemudian kalau kita lihat arus link 2 dan 5 gitu kan. Biodiversitas langsung kepada spesies, kemudian dari spesies kepada human welfare, ini memanfaatkan keanekaragaman hayatinya dilihat dari sisi input bagi sistem produksi barang atau jasa. Nah, misalnya kalau kita lihat kayu yang berasal dari hutan bakau ya, kayu dari hutan bakau ini merupakan input produksi bagi usaha industri arang bakau ya. Jadi kalau yang sudah pernah misalnya pergi ke Meranti ya, jadi di Meranti itu ada usaha-usaha masyarakat ya, usaha-usaha beberapa pengusaha berupa kayu arang. Nah, kayu hutan bakau ini juga menjadi pendukung untuk produksi barang ataupun usaha kayu arang tadi gitu kan. Nah, ini contoh sederhananya. Kemudian arus link 3 menunjukkan nilai keanekaragaman hayati yang berasal dari aspek non-use seperti aspek bioetik ya, kemudian merefleksikan pandangan moral manusia terhadap keanekaragaman hayati. Nah, ini adalah bagaimana pendekatan ekosistem ya. Yang bisa kita simpulkan dari pendekatan ekosistem ini adalah bahwa sumber daya alam khususnya yang kita bahas di dalam valuasi ekonomi ini adalah pesisir ya, pesisir dan laut, itu pada dasarnya selain memiliki nilai, dia juga memberikan manfaat akhir bagi manusia, bagi kesejahteraan manusia. Manfaatnya itu baik yang bisa dilihat secara langsung, manfaat langsung tadi misalnya yang sebagai input bagi produksi barang, bisa juga sebagai manfaat yang tidak langsung misalnya sebagai bagaimana dia manfaatnya itu dalam konteks mendukung kehidupan manusia ya, bagaimana bisa melindungi manusia dari berbagai bencana, kemudian juga bagaimana biodiversitas ini juga akan memberikan manfaat lain ya, seperti pariwisata dan lain segala macamnya. Sehingga kalau kita bisa memahami pendekatan ekosistem ini, maka kita meyakini ya, kalau sudah belajar valuasi ini, kita harusnya menjadi orang ketika kita sampai di alam nanti, misalnya setelah tamat kuliah ya, sudah belajar valuasi ekonomi, kita melihat sumber daya itu bukan hanya dari perspektif ekonomi ya, tetapi kita melihatnya secara komprehensif bahwa sumber daya yang ada di pesisir, sumber daya yang ada di laut ataupun sumber daya yang
merupakan wilayah pengelolaan kita, itu merupakan suatu ekosistem yang pada akhirnya memberikan manfaat kepada kita ya. Jadi jangan hanya kita melihat ini sebagai sumber yang bisa diolah setelah itu habis gitu, tidak ya. Tetapi sebenarnya bahwa di dalam keanekaragaman itu manfaatnya itu sangat luas. Nah, jadi manfaat luas inilah dari pola pikir orang valuasi ekonomi ya. Jadi kita menilai itu tidak hanya semata-mata ya. Kalau kita lihat flashback materi sebelumnya pandangan neoklasik gitu kan, lebih kepada pendekatan ekonomi saja. Tetapi jika kita sudah memahami apa yang dikatakan valuasi ekonomi, maka kita bisa meyakini bahwa ada banyak fungsi di dalam sumber daya itu sendiri. Ada banyak manfaat, ada banyak berbagai macam hal yang sebenarnya bisa kita nilai bukan dari sisi ekonomi saja. Nah, ini adalah pendekatan ekosistem di dalam mempelajari valuasi ekonomi. Sejauh ini ada pertanyaan? Masih hadir semua? Hadir, Pak. Ya, Nazarudin ada? Oke. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, masih bisa difahami ya? Insya Allah, Pak. Oke. Nah, jadi ini seolah-olah kita sedang berwisata ya di pantai ya. Ya, zaman pandemi ini kan kita sudah jarang-jarang wisata ya. Jarang-jarang wisata, jadi dibuat gambarnya seperti wisata. Jadi karena memang kita lebih banyak memfokuskan valuasi ini ke pesisir dan laut. Oke, sekarang kita lihat apa kerangka pendekatan daripada valuasi ekonomi pesisir dan laut. Nah, jadi kerangka pikir daripada valuasi ekonomi pesisir dan laut ini, bagaimana kita lihat dari gambar ini ya. Gambar tentang konsepsi ya, pengertian nilai ekonomi serta karakteristik pesisir laut ya. Jadi kalau di dalam gambar ini pendekatan valuasi ekonomi itu dimulai dari analisis terhadap tipologi pesisir ya. Jadi dimulai bagaimana kita menganalisis ya tipologi sumber daya itu ya. Jadi di pertemuan sebelumnya nanti silakan dilihat lagi slide-nya. Kita analisis terlebih dahulu tipologi sumber daya tersebut ya. Nah, tipologi sumber daya itu meliputi ada tiga sub ya. Pertama adalah ekosistem, yang kedua adalah tipe spesies, yang ketiga adalah komunitas. Nah, jadi di dalam tipologi ini ada tiga subsistemnya. Yang pertama adalah ekosistem, spesies, dan komunitas. Dari ketiga subtipologi tersebut dilakukan penilaian ekonomi yang berbasis pada teknik valuasi yang relevan ya. Jadi ya, kelihatan? Gimana, ada pertanyaan? Insya Allah enggak, Pak. Masih jelas ya? Nah, jadi pada tiga subtipologi ini masing-masing akan dinilai sesuai dengan alat analisis yang relevan. Ekosistem misalnya, dengan menggunakan analisis apa penilaiannya, spesies misalnya, menggunakan analisis apa, komunitas menggunakan alat analisis apa. Misalnya kita ingin mengevaluasi menilai ekosistem tumbuhan bakau gitu kan. Jadi wilayah pesisir kita akan nilai berapa nilai dari hutan bakau yang ada di Siak misalnya. Nah, kemudian di hutan bakau itu, di lingkungan pesisir itu kan bukan hanya hutan bakau ya, ada juga spesiesnya ikan misalnya. Nah, kita nilai juga ikan itu berapa nilai sumber dayanya. Kemudian komunitas. Nah, komunitasnya ini misalnya ada beberapa komunitas biota-biota di sekitar wilayah pesisir tersebut. Nah, itu juga kita hitung ataupun kita nilai. Ekosistem misalnya menggunakan teknik travel cost method misalnya untuk menilai hutan bakau. Kemudian spesies ikan menggunakan EOP juga dengan komunitas. Nah, setelah masing-masing subtipologi itu dinilai, maka akan diperolehlah total valuasi nilai totalnya, dijumlahkan seluruh nilai masing-masing nilai valuasi ekonomi itu.
ekosistem, spesies, komunitas menggunakan beberapa alat analisis. Nah, sehingga nantinya akan diperoleh ya endowment fee ya ataupun deposit fee ya. Berapa sebenarnya nilai sumbangan dari total valuasi. Nah, jadi nanti kalau misalnya ekosistem bakau ya, ekosistem bakau ini menghasilkan nilai 5 miliar gitu kan. Spesies ikan produksinya setahun bisa menghasilkan nilai 2 miliar. Komunitas misalnya 1 miliar. Jadi dijumlahkan ya, 5 ditambah 2 ditambah 1 ya. Jadi 8 total valuasinya, nilai totalnya 8 miliar. Nah, jika orang di pesisir tersebut ingin melakukan investasi, misalnya membuat ekowisata ataupun membuat semacam usaha di lingkungan pesisir, maka investor itu akan dihadapkan kepada membayar yang namanya endowment fee, misalnya sumbangan, berapa dia akan menyumbang untuk investasi di pulau tersebut. Jadi kalau orang ingin membuat sarana wisata gitu kan, tentu saja nanti akan ada beberapa korbanan. Apakah dia karena dia membangun jalan, membangun fasilitas wisata, tentu investor itu akan dilakukan yang namanya ditagih berapa sumbangan dia. Sumbangan ini berupa deposit ya, deposit di awal. Nah, itulah yang nantinya berapa nilai sumbangan itu berdasarkan nilai valuasi yang telah kita hitung sebelumnya. Jadi dasar dia menetapkan nilai sumbangan investor itu dari nilai total valuasi. Sehingga ketika nantinya wilayah pesisir itu terancam ataupun wilayah pesisir itu terdampak akibat usaha wisata yang dibangun oleh investor ini, maka endowment fee ini, sumbangan ini bisa menjadi sebagai pengganti daripada kerusakan yang terjadi akibat usaha investasi yang dilakukan. Oke. Bisa difahami? Insya Allah bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, jadi itulah kerangka pikirnya ya. Kita tadi mengenal ekosistem ya, mengenal bagaimana keanekaragaman hayati. Nah, contoh kasusnya misalnya di Siak itu di pesisir Siak akan dibangun semacam resort gitu kan. Tempat wisata berbasis pesisir misalnya. Dibangunlah beberapa hotel misalnya kan. Dibangun juga beberapa tempat-tempat sarana pendukungnya gitu kan. Nah, ketika investor itu membuat perencanaan membangun tempat wisata, maka kita terlebih dahulu tentu mereka akan membuat, pemerintah akan membuat semacam apa namanya itu ya, semacam jaminan gitu kan. Jadi kalau ibaratnya kita nyewa ngontrak rumah, kan ada uang jaminan dulu, uang jaminan misalnya kontrak rumah 5 juta, nah tapi ada uang jaminan 2 juta. Uang jaminan itu dibayar dengan kontrak rumah, jadi 7 juta kita bayar di awal. Jika rumah yang dikontrak itu aman seperti sedia kala, tidak ada kerusakan, maka uang jaminan dikembalikan ya. Jadi yang diterima adalah uang kontrakan 5 juta, 2 jutanya dikembalikan ke yang kontrak. Nah, begitu juga di dalam valuasi ekonomi. Ketika misalnya dia ingin investasi, membangun, misalnya dia akan sewa lahan gitu kan, akan ada juga yang namanya deposit. Berapa jaminan, berapa dia uang jaminan yang akan disetorkannya kepada Pemda. Nilai uang jaminan itulah yang nanti akan dilihat. Nah, kalau contoh rumah tadi, kontrakan tadi, kalau ternyata ya orang yang kontrak ini punya anak kecil ya, kemudian dindingnya dicoret-coret, nah, uang jaminan itu bisa dipakai untuk mencat ulang. Ya mungkin nggak kebalik lagi 2 juta gitu kan. Misalnya terpakai untuk beli cat segala macam 1 juta gitu kan. Nah, cuma dikembalikan 1 juta sebagai ganti rugi daripada kerusakan rumah yang terjadi. Begitu juga di valuasi ekonomi. Nah, penilaian yang kita lakukan terhadap sumber daya tadi, sumber daya pesisir tadi, bisa menjadi acuan, menjadi dasar dalam meletakkan berapa nilai jaminan endowment fee daripada sumber daya tersebut. Setelah kita hitung tadi kan, hitungan kita 8M gitu kan, 8M nilai daripada pesisir tersebut. Nah, itulah yang menjadi dasar uang jaminannya. Sehingga investor ketika dia setelah selesai proyek ekowisatanya, dia
tidak ingin melanjutkan lagi, misalnya dia ingin pindah tempat lain, ternyata pesisir yang ditinggalinya itu mengalami kerusakan ya karena dia membangun berbagai fasilitas ya, tanaman mangrove rusak, kemudian komunitas yang lain rusak gitu kan. Nah, itulah uang jaminan itu yang untuk mengganti kerusakan-kerusakan dipakai untuk apakah untuk dilakukan yang namanya reforestasi dan segala macam ya, pembangunan kembali wilayah pesisir. Oke. Sejauh ini bisa difahami? Bisa? Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Enggak ya. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Nah, selanjutnya ada pendekatan full economy valuation. Nah, jadi di dalam pendekatan full economy ini, maka ada beberapa struktur ekosistem dan prosesnya. Jadi di sini beberapa model daripada perhitungan secara full ya, secara penuh terhadap nilai valuasi ekonomi akan dilihat daripada yang namanya nilai total ya. Nilai total ini berangkat dari apa? Dari berbagai aspek di dalam keberlanjutan. Aspek keberlanjutan itu setidaknya ada 3 hal ya. Yang pertama adalah ekologi, kemudian yang kedua adalah sosial budaya, yang ketiga adalah terkait dengan nilai ekonomi ya. Jadi ada 3 aspek keberlanjutan ya. Setidaknya ada 3 aspek keberlanjutan yang menurut Charles ini. Jadi pada kajian investasi yang mempertimbangkan seluruh aspek investasi maupun baik itu sistem alam maupun manusia didekati dengan pendekatan full economy valuation. Pendekatan ini berangkat dari pemikiran bahwa sistem alam melalui proses ekologi mengendalikan fungsi lingkungan sebagai produsen bagi barang dan jasa. Dalam konteks inilah keterkaitan antara sistem manusia memulai upaya pemanfaatan barang dan jasa. Jadi di sini karena kita lihat bahwa nilai ekosistem ini merupakan fungsi yang dimanfaatkan dalam kesejahteraan manusia, maka manusia biasanya memanfaatkan alam ya, memanfaatkan barang dan jasa ini. Memanfaatkan barang dan jasa inilah nantinya memberikan dampak terhadap apakah terjadi kerusakan ataukah perbaikan terhadap alam itu sendiri. Nah, makanya disinilah bagaimana kita melihat cara pandang di dalam valuasi ekonomi, melakukan penilaian secara total terhadap berbagai konteks daripada penilaian ini. Selanjutnya, setidaknya di dalam fungsi lingkungan alam itu ada 4 fungsi ya. Ada 4 fungsi di dalam lingkungan alam. Pertama adalah fungsi regulasi, fungsi pembawaan, fungsi informasi, kemudian juga fungsi produksi. Kalau kita lihat secara fungsi regulasi, alam itu lebih kepada konteks bagaimana misalnya contohnya memberikan perlindungan, komposisi kimiawi, kemudian pencegahan erosi tanah. Nah, ini lebih kepada terkait dengan beberapa regulasi-regulasi. Kemudian fungsi pembawaan, misalnya alam itu selain yang bisa dimanfaatkan langsung, secara konteks dia juga bisa membawa beberapa manfaat, misalnya pariwisata tadi ya, rekreasi, perlindungan, dan segala macam. Kemudian alam juga sebagai fungsi informasi, memberikan data kepada kita, baik itu data yang sifatnya bisa digunakan, yang existing ya, yang bisa terlihat, kemudian juga beberapa data-data yang bisa dikembangkan ya, berapa jumlah populasi satwa di areal ini gitu kan, bagaimana kondisinya, kemudian juga bagaimana histori daripada satwa ini. Nah, inilah fungsi informasi dari lingkungan alam. Kemudian fungsi produksinya sebagai material ya, sebagai raw material di dalam kehidupan ya, bisa menghasilkan oksigen, air, dan segala macam. Nah, keempat fungsi alam inilah yang merupakan titik tolak daripada valuasi. Jadi kalau kita ingin menghitung suatu nilai, kita berangkat dari fungsi-fungsi ini. Hutan bakau fungsinya apa gitu kan? Nah, kalau misalnya fungsi
produksi, dia hanya sebagai pohon ya, sebagai pohon untuk dijadikan kayu arang. Nah, ini fungsi produksi. Kemudian kalau kita lihat fungsi informasi ada nggak di hutan bakau? Mungkin ada ya. Kita bisa mengenal dari hutan bakau ini apa saja informasi terkait dengan data-data secara perhitungan kehutanan gitu kan, tanaman, bagaimana informasi-informasi jumlah populasi luasannya seperti itu. Kemudian fungsi pembawaan hutan bakau ini juga bisa menjadi ekowisata mangrove gitu kan. Kemudian juga menjadi perlindungan daripada tsunami, ombak, abrasi dan segala macam gitu kan. Fungsi regulasi, ya, kemudian juga sebagai bagaimana menyerap air dan segala macamnya. Nah, inilah fungsi yang masing-masingnya harus kita hitung. Jadi kalau bagaimana cara menghitung valuasi ekonomi, kita berangkat dari fungsi daripada masing-masing lingkungan. Ada yang melakukan penelitian misalnya, penelitian valuasi ekonomi hutan bakau gitu ya. Nah, apa yang dihitung dari hutan bakau ya? Jadi berangkat itu dari melihat fungsi-fungsi hutan bakau itu sendiri. Barulah dihitung satu persatu. Kalau sebagai penghasil kayu arang ya berapa sebenarnya, kita hitunglah beratnya, jumlahnya gitu kan. Kalau fungsi wisata ya kita hitung berapa nilai wisatanya menggunakan teknik travel cost misalnya. Kalau dia sebagai penghasil karbon ya bisa juga kita hitung produktivitasnya. Nah, inilah kerangka ataupun sebagai acuan dasar dalam pada teknik valuasi ekonomi. Oke, kita masuk yang ketiga. Oke, sebelum kita masuk ke topik yang ketiga, masih hadir semua? Masih, Pak. Masih, Pak. Iya. Masih, Pak. Ini harus sering-sering dicek Masih, soalnya Pak. kalau kuliah online ini ya. Masih, Iya. Pak. Nazarudin ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ramaditullah di mana ini? Lagi di kampus ya? Lagi ini ya, lagi terlelap atau lagi di kampus ini? Terlalu. Lawa lagi jembatan kupu-kupu. Oh iya, Pindah-pindah Lawa, Pak. Oh iya, lagi di bawah jembatan ya. Aku tahu panik. Jerry mana topinya tadi? 2 tahun lagi, Pak. Oh, 2 tahun lagi pakai toga ya. 1 tahun lagi lah, Pak. Iya. Oke. Nah, jadi memang sebenarnya di pertemuan pertemuan keempat, nantinya kita sudah membahas masing-masing tool ya, masing-masing alat analisis di dalam valuasi ekonomi. Pertemuan 1 dan 2 bersama saya ini lebih kepada pertemuan awal kita membahas tentang konsep. Yang pertemuan kali ini kita lebih kepada bagaimana pendekatan dan metodologinya. Jadi setelah pertemuan ini, nantinya pertemuan berikutnya kita sudah masuk ke masing-masing alat analisis di dalam valuasi. Misalnya apa? EOP, travel cost, CVM, dan lain segala macamnya. Sebelum kita masuk ke alat analisis, tentu kita harus tahu bagaimana kerangka analisis, bagaimana cara menghitung alat analisis apa yang paling tepat digunakan untuk menganalisis aspek ini. Nah, inilah yang akan kita coba bahas di pertemuan awal ini. Kalau kita langsung masuk ke alat analisis, nanti mungkin paham alat analisisnya, tapi nanti kurang paham tentang penggunaannya lebih tepat untuk apa gitu ya. Kerangka pendekatan valuasi ekonomi. Nah, ada 3 tahap di dalam bagaimana kita melakukan valuasi ekonomi. Tahapan pertama adalah mendefinisikan problem dan memilih pendekatan yang tepat untuk melakukan economic assessment. Jadi kita di tahapan awal ini adalah bagaimana kita mendefinisikan permasalahan ya, menjelaskan apa masalah ya, apa problemnya, dan memilih pendekatan yang tepat untuk melakukan economic assessment. Itu tahapan yang pertama. Jadi semuanya ada 3 tahapan ya. Tahapan kedua, kita mendefinisikan ruang lingkup ya.
ruang lingkup, batasan dari analisis yang dilakukan ya, serta informasi yang diperlukan untuk melakukan pendekatan terpilih. Jadi apa saja ruang lingkupnya, apa saja skopnya, perlu nggak dibatasi? Tentu perlu ya. Evaluasi ekonomi kalau kita tidak lakukan batasan penelitiannya, maka ini akan sangat luas ya. Karena penilaian itu dilakukan sangat komprehensif secara menyeluruh. Akibatnya apa? Akibatnya kita akan dibatasi oleh yang namanya waktu, biaya, dan segala macam. Sehingga perlu kita lakukan batasan ya. Kita ingin menganalisis bagian apa saja, sejauh mana, dan seberapa besar. Tahapan ketiga, kita mendefinisikan metode pengumpulan data dan teknik evaluasi, termasuk analisis dari distribusi dampak yang mungkin ya, dari pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut. Jadi kita setelah kita lakukan yang pertama permasalahan, memilih pendekatan yang tepatnya, kemudian kita lakukan batasan penelitian ya, ruang lingkupnya apa saja, maka di tahapan ketiga kita lakukan yang namanya bagaimana metode pengumpulan datanya, samplingnya seperti apa, kemudian teknik evaluasi termasuk analisisnya, dari distribusi dampak itu bagaimana gitu kan. Kita juga harus kaji kira-kira apa dampak yang mungkin dari pemanfaatan sumber daya. Nah, inilah 3 tahapan. Jadi ketiga tahapan ini dilakukan untuk mendapatkan pendugaan ekonomi ya secara utuh yang menggambarkan WTP ya, WTP yang benar dari masyarakat terhadap manfaat yang dihasilkan. Jadi jika ketiga tahapan ini dilakukan dengan benar, maka kita akan mendapatkan gambaran WTP yang paling tepat, yang merefleksikan daripada keadaan ekosistem pesisir laut yang sebenarnya, nilai daripada ekosistem pesisir laut yang sebenarnya. Nah, untuk lebih memahami 3 tahapan ini, kita coba lihat gambarannya. Kelihatan? Nah, jadi tahap pertama ya. Jadi di tahapan pertama kita menetapkan masalah spesifik. Tadi kan kita lihat bahwa pendekatan pertama kita mencoba melihat apa problem ya, apa masalah ya. Barulah setelah masalah ini kita peroleh ya, baru kita lakukan sasaran dan tujuan. Pendekatan yang diperlukan tergantung dari problem yang dihadapi ya. Jadi kalau kita melakukan penelitian, ini konsep metode penelitian ya, kita tidak mungkin melakukan penelitian tanpa suatu masalah. Benar nggak? Benar, Pak. Ada yang sudah punya judul penelitian? Baru objek, Pak. Atau ada yang Ada, sudah Pak. punya draft skripsi di sini? Ya, Udah. Belum, Pak. Oh iya. Ajar, Pak. Oke, siapa yang sudah tadi? Nazar, Pak. Nazar ya? Sudah Nazar? Masih revisi-revisi, Pak. Masih revisi akhir ya? Iya, ya, Pak. Iya, oh, mantap Nazar. Nah, judulnya apa? Evaluasi, Nazar? Analisis salah tangkap, Pak. Salah tangkap, oke. Nah, penelitian Nazar itu punya latar belakang masalah nggak? Punya, Pak. Oh iya, punya ya. Tentu harus punya. Apa latar belakang, apa permasalahannya? Kenapa? Kok di sidang di sini, Pak? Iya, nggak Masih apa-apa. apa, Dites Pak? dulu. Masih. Nah, jadi artinya apa? Artinya adalah setiap penelitian, setiap melakukan suatu kajian, itu didasari oleh suatu permasalahan. Ya. Dilatar belakangi oleh suatu masalah. Kita ingin membuat hasil riset juga demikian. Kenapa misalnya hari ini semua orang punya smartphone? Semua orang mungkin yang lebih di bawah itu mungkin generasinya semua orang punya handphone gitu kan, punya HP. Kenapa HP itu bisa ada? Kenapa orang melakukan penelitian terhadap HP gitu kan, sehingga objek berupa HP itu hadir gitu kan, ada tercipta ataupun terbuat sebuah HP ya. HP itu berdasarkan riset. Ya. Ternyata latar belakangnya bisa jadi manusia ini membutuhkan komunikasi. Manusia ini karena ruang
karena mereka tersebar dari berbagai wilayah, gitu kan, dalam terpisah oleh ruang dan waktu, ya, sehingga dibutuhkan alat komunikasi, gitu kan. Alat komunikasi seperti apa ya? Jadi sebelum menjadi sebuah HP, tentu ada berbagai perkembangan. Ya. Nah, yang kita fokuskan di sini adalah masalahnya. Masalahnya itu tadi, manusia ini karena dihadapkan pada masalah ruang dan waktu, mereka membutuhkan semacam teknologi yang bisa masalah ruang dan waktu itu bisa diselesaikan ya. Nah, itulah salah satunya media komunikasinya ditemukanlah HP. Gitu kan. Nah, ada suatu masalah sebelum dilakukan penelitian. Begitu juga kita di dalam valuasi ekonomi ini. Kita tentukan dulu bermasalahnya itu sebenarnya apa. Kenapa orang melakukan kajian valuasi ekonomi? Nah, kemarin di pertemuan awal kita sudah sebutkan, di dalam bagaimana membuat suatu kebijakan, maka diperlukan input data terkait nilai sumber daya. Nah, untuk penilaian sumber daya selama ini lebih kalau di dalam paradigma neoklasik ini lebih kepada penilaian secara ekonomi saja, gitu kan. Tetapi ketika paradigma sudah berubah ke paradigma ekonomi ekologi atau ekologikal ekonomi, maka pendekatan dalam menghitung nilai itu sudah tidak didasarkan pada ekonomi semata ya, tetapi juga sudah mempertimbangkan berbagai aspek, berbagai fungsi di dalam sumber daya tersebut. Nah, permasalahan tentang nilai input berapa nilai sumber daya itu diselesaikanlah dengan valuasi, sehingga kalau misalnya ada judul penelitian berapa nilai valuasi ekonomi terumbu karang di perairan A gitu kan. Masalahnya apa? Masalahnya berarti sejauh ini belum ada nilai daripada sumber daya terumbu karang ini, penilaiannya. Apakah penilaian itu dikonversi ke rupiah gitu kan, ke suatu mata uang ya, sehingga nilai tersebut bisa menjadi suatu acuan di dalam pengambilan kebijakan. Nah, itu masalahnya. Nah, kemudian ya tergantung dengan konteks yang lain ya. Ada selanjutnya setelah masalah itu bisa kita telusuri, selanjutnya setidaknya ada 3 jenis pendekatan valuasi ya. Pertama, impact analysis ya. Ini dilakukan dalam rangka pendugaan nilai dampak dari sebuah problem lingkungan spesifik. Misalnya dampak akibat tumpahan minyak. Jadi misalnya ada juga masalah tumpahan minyak ya. Biasanya di beberapa pesisir pantai yang kaya akan minyak itu kan ada pengeboran minyak lepas pantai. Ternyata ada tumpahan minyak. Ataukah misalnya kapal yang membawa minyak BBM gitu kan, bocor ataupun karam ya, sehingga terjadi tumpahan minyak di lautan. Nah, itu kan menjadi permasalahan. Kenapa? Karena ketika minyak itu tumpah, itu akan membahayakan beberapa spesies ikan, misalnya spesies terumbu karang dan spesies lain. Itu kan masalahnya. Sehingga kita tidak bisa menilai berapa kerugian akibat tumpahan minyak. Nah, cara menilai kerugian tumpahan minyak kalau dulu lebih kepada ekonomi ya. Berapa orang hanya menghitung mungkin hanya berapa nilai minyak yang tumpah gitu kan. Tetapi kalau kita sudah belajar valuasi ekonomi, kerugian akibat tumpahan minyak itu bukan hanya dihitung dari jumlah minyak yang tumpah saja gitu kan. Tetapi juga dampak terhadap lingkungan. Akibat minyak tumpah ini ikan yang mati sekian banyak ya, sekian ton gitu. Kemudian terumbu karang yang rusak sekian. Kemudian beberapa biota lain yang akibat tercemar ini menjadi krisis gitu kan, segini ya, sehingga kita bisa totalkan secara nilai ekonomi totalnya kerugian ini berapa besar. Nah, ini contoh daripada pendekatan impact analysis. Kemudian ada juga misalnya partial valuation ya. Jadi pendekatannya lebih kepada beberapa alternatif pemanfaatan. Jadi kalau tadi berdasarkan dampak, sekarang berdasarkan alternatif. Misalnya apa? Misalnya ekosistem mangrove dibabat habis untuk tambak dan dijadikan kawasan konservasi. Kita bisa memilih
ekosistem mangrove ini tetap ada atau dia dijadikan tambak gitu kan. Nah, berapa nilai ekonomi ekosistem mangrove ini yang habis gitu kan, yang hilang gitu kan, sehingga lebih untung membuat tambak. Nah, makanya kita perlu nilai. Nah, ini kan permasalahan ya. Kita perlu menghitung berapa nilai ekosistem mangrove tersebut sehingga layak enggak dibangun tambak gitu kan. Kemudian konsep total valuation ya, pendekatan valuasi total terhadap kontribusi sumber daya pesisir dan laut ya. Seperti nilai ekonomi total ekosistem mangrove sebagai kawasan wisata dan lindung. Jadi ada latar belakang lain ya, atau ada satu problem lain kita belum mengetahui total valuasi. Nah, ini latar belakang masalah secara umum ya. Orang membuat kajian latar belakangnya karena belum ada nilai total daripada valuasi itu ya, secara ekosistem ataupun dari suatu kawasan. Ini adalah yang pertama ya, tahapan pertama. Tahapan pertama di dalam bagaimana valuasi ekonomi sumber daya pesisir dan laut. Tahapan kedua, kita akan melihat ruang lingkup dan analisis keterkaitan ekologis. Jadi kalau tahapan pertama ini lebih kepada problem yang dihadapi dan pentingnya valuasi, kemudian tahapan kedua ini ruang lingkup. Nah, misalnya apa? Jadi kalau tahapan pertama ini ada 3 ya, ada dampak, valuasi bagian, alternatif, ya valuasi total. Nah, di tahapan kedua, dampak misalnya, kita sudah masuk ke ruang lingkupnya. Ruang lingkupnya itu seperti apa ya? Ruang lingkupnya ini meliputi sistem sumber daya, skala waktu, batasan geografis, analisis, dan juga beberapa ruang lingkup yang lain ya. Mengidentifikasi tipe sistem, skala, dan batasan, daftar nilai-nilai. Nah, jadi ini nanti akan dilihat ranking berdasarkan kepentingan dampak. Nah, dampaknya ini mana yang prioritas gitu kan, mana yang dampaknya kurang prioritas dan selanjutnya. Nanti akan kita lihat prioritas daripada permasalahan tadi ya. Kemudian kalau yang bagian tadi ranking nanti akan diperoleh ya, ranking berdasarkan kepentingan nilai dan kebutuhan perilaku antara misalnya mangrove dengan tambak. Nah, seperti apa kepentingan nilai dan kebutuhan perilaku. Nah, kalau valuasi total, ranking berdasarkan kepentingan nilai dari total sistem. Nah, inilah yang menetapkan kebutuhan-kebutuhan informasi pada level tahapan kedua ya. Sehingga kalau kita lihat gambaran konteks ini ya, misalnya pencemaran perairan tadi ya, ada tumpahan minyak gitu kan. Nanti akan menghasilkan identifikasi terhadap batasan geografis dan skala waktu. Geografisnya sejauh mana tumpahan minyak itu gitu kan. Kemudian skala waktunya seberapa lama tumpahan minyak itu akan berdampak gitu kan. Nah, itu kan ada kajian batasan nantinya di sini ya. Akan dibatasi, tentu enggak seluruh laut tercemar dibuatnya, nanti akan kita batasi. Berarti berapa kilometer kah ataupun berapa jaraknya. Kemudian waktunya juga. Misalnya dampak dari tumpahan minyak ini hanya memberikan efek dari rentang waktu berapa lama gitu kan. Nah, inilah yang nanti di ruang lingkup ini yang di dalam kerangka yang akan dikaji. Nah, di tahapan ketiga barulah kita masuk ke penentuan teknik valuasi dan skenario pengelolaan. Setelah kita lalui 2 tahapan ini, barulah kita masuk ke bagaimana teknik valuasi yang sesuai dengan masalah. Jadi kalau masalahnya tadi adalah kita tidak dapat menghitung nilai secara total, maka kita lakukan analisis secara total ekonomi. Kalau misalnya kita mau menghitung satu bagian saja atau hanya satu satu ruang wilayah kajian saja, maka ya kita gunakan alat analisis apa yang paling tepat gitu kan. Nah, dalam konteks ini beberapa alternatif mungkin untuk pengelolaan sumber daya pesisir dan laut ya. Jadi kita harus memahami setelah ketiga ya, kita lakukan yang pertama itu adalah problemnya, permasalahannya kita lihat, kemudian di tahapan kedua kita lakukan beberapa kajian terhadap ruang lingkup dan analisis keterkaitan ekologinya, maka yang pada tahapan ketiga kita lakukan penentuan teknik valuasi dan juga skenario pengelolaan ekosistem. Skenarionya gimana ya? Bisa jadi skenarionya misalnya
minimal, optimal, maksimal ya. Karena kita juga ada batasan ya. Batasannya misalnya dana, waktu. Nah, ini menjadi batasan di dalam penelitian. Nah, ini ya barangkali di 3 tahapan ini adalah kerangka awal ya, kerangka awal di dalam kita melakukan valuasi ekonomi sumber daya. Jadi nggak serta-merta valuasi ekonomi itu tiba-tiba kita langsung ke ini kasusnya, ini lakukan penelitian ya sudah, alat analisis ini langsung dapat hasil, tidak begitu ya. Tetapi ada tahapan-tahapan yang dilakukan ya. Dimulai dari tahapan pertama, tahapan kedua, tahapan ketiga. Jadi valuasi ekonomi itu bisa mendapatkan yang namanya nilai WTP yang sebenarnya, penilaian yang sebenarnya terhadap sumber daya. Ya. Sehingga nilainya itu nggak bias. Kenapa orang bisa mengeluarkan data nilai mangrove 5 miliar gitu kan? Itu kan harus ada basis data yang kuat, harus ada proses yang benar ya, proses yang benar di dalam melakukan menghitung valuasi ekonomi. Nah, mungkin ini untuk saat ini agak masih proses memahami ya gitu ya. Nanti di dalam pertemuan-pertemuan berikutnya kita sudah mulai ke contoh analisis, sehingga masing-masing contoh analisis itu nanti akan kita kaitkan dengan proses tahapan perumusan valuasi ekonomi ini ya. Dan nanti bisa semakin lebih memahami. Apalagi nanti kita juga kuliah ini kan 3 SKS ya. 3 SKS, nanti ada praktikum ya. Pada praktikumnya nanti ada beberapa alat analisis yang digunakan ya. Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Nggak ada pertanyaan? Jerry, ada pertanyaan Jerry? Enggak, Pak. Mary? Ya. Arsad kok ada 2 ya? Ini Arsad dua-duanya hidup nggak nih dua-duanya ini? Nggak ada yang pakai joki kan di sini? Enggak, Pak. Enggak. Oke. Ya. Mau nanya yang analisis keterkaitan biologis tuh contohnya seperti apa, Pak? Siapa yang nanya ini? Zuriati, Pak. Izur. Iya, Pak. Yang mana, Izur? Yang analisis keterkaitan biologis ini contohnya seperti apa, Pak? Analisis keterkaitan. Keterkaitan biologis. Oke. Jadi Analisisnya itu seperti apa? Oke, sebenarnya ini materinya nanti ada di beberapa slide berikutnya ya. Jadi metodologi nantinya ya. Kita akan lihat beberapa model ya, model teknik valuasi ya. Jadi ada yang misalnya kalau kita lihat di sini ada yang menggunakan harga pasar, ada yang menggunakan nilai pengeluaran langsung, kemudian ada pengeluaran implisit, artificial market, dan WTP ya. Jadi nanti kan kita lihat yang biologi. Biologi ini lebih banyak kecenderungan orang menggunakan misalnya pada harga pasar ya. Keterkaitan biologi, misalnya kalau kita lihat mangrove gitu kan. Mangrove ini dia apa saja fungsinya secara biologi. Secara biologi dia adalah sebuah tanaman gitu kan yang menghasilkan nutrien. Ada nggak fungsi biologinya terhadap makhluk yang lain? Ada, Pak. Ada. Apa contohnya? Jadi tempat spawning. Ya, spawning ground ya, nursery ground, feeding ground gitu kan. Jadi ikan itu kan juga memiliki bukan hanya dia di laut aja gitu kan. Dia kan butuh tempat suatu wilayah khusus ya, ruang khusus bagi dia untuk memijah misalnya. Nah, disitulah biasanya dia di akar-akar mangrove gitu kan, yang masuk ke perairan. Nah, di bawah-bawah itulah dia memijah, ataupun dengan adanya mangrove itu juga menghasilkan akan ada beberapa nutrien penting ya di dalam ekosistem yang lain. Nah, fungsi biologi ini juga perlu dilakukan perhitungan. Kira-kira ada nggak manfaatnya ya secara biologis?
Ini lebih kepada konteks bagaimana manfaat ya dari suatu suatu sumber daya terhadap ya biota yang lain, sumber daya yang lain, seperti itu. Gimana Izur? Iya, Pak. Jelas nggak suara saya? Jelas, Pak. Oke. Nah, nanti karena memang ini kuliah kita ini ada 16 kali pertemuan ya. Memang materi-materi ini kita coba sampaikan urutannya begini ya. Jadi ada penanaman paradigma awal, kemudian di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita baru masuk kepada analisis. Nah, nanti di dalam analisis itu akan dijelaskan ya, misalnya EOP untuk menghitung produktivitas misalnya. Mana contohnya di sini? Nah, produktivitas guna langsung, nilai guna langsung gitu kan. Nah, ini misalnya menghitung berapa nilai sumber daya ikan. Nah, itu bisa digunakan pendekatan daripada EOP. Kemudian kalau tidak langsung gitu kan. Nah, tidak langsung ini kan ada banyak ya, ada banyak aspek gitu kan. Nah, ini juga ada beberapa alat analisis yang bisa digunakan. Nilai pilihan, nilai warisan keberadaan. Nah, nanti akan kita jelaskan sebenarnya ini di dalam masing-masing namanya alat analisis yang digunakan. Oke, kita lanjut dulu ke ini fungsi ekologis ekosistem mangrove. Nah, jadi secara umum setidaknya ya menurut BAN 98 ada 10 fungsi ekologis ekosistem mangrove. Pertama, dia sebagai stabilisator garis pantai. Nah, jadi mangrove itu juga dikenal sebagai ekosistem yang mampu melindungi garis pantai ya. Jadi kalau ada tsunami gitu kan, kalau ada abrasi, dengan adanya mangrove itu bisa meminimalisir dampak. Kenapa? Karena mangrove ini ya ada beberapa spesies itu juga akarnya itu sangat kuat ya, lebih kuat gitu kan. Sehingga akar-akarnya ini bisa menahan ya, bisa cukup mampu menahan apakah itu abrasi ataupun juga gelombang laut. Kemudian akar ini juga sebagai penjebak sedimen ya, sehingga mengurangi ancaman erosi ya. Jadi tidak ada pengikisan itu lebih minimal ya, lebih diminimalisir dengan adanya mangrove. Kemudian ada pengisian air tanah ya. Ini juga mengurangi banjir gitu kan ya. Fungsinya nanti ke nomor 3 ini ya, bagaimana mengurangi banjir. Nah, jadi air tanah ini dapat dengan bantuan akar ya lebih lama ditahan ya, sehingga air itu nggak langsung mengalir gitu kan, nggak langsung mengalir ke tempat yang lain ya, sehingga sisa air tanah ini bisa ditahan di dalam suatu ekosistem mangrove. Kemudian pengontrol banjir sudah jelas, kemudian kontrol sedimen dan nutrien ini seperti daun, kayu, kedalaman dan lain-lain ya. Kemudian perlindungan habitat ya, biomas produktivitas, bank genetis gitu kan, tempat rekreasi juga, perikanan. Nah, ini yang tadi disampaikan. Kemudian juga produk kehutanannya tentu berupa kayu gitu kan. Nah, jadi kenapa kita lebih banyak mencontohkan beberapa ekosistem mangrove, terumbu karang, karena kita di Fakultas Perikanan dan Kelautan, valuasi ekonomi kita tentu lebih kepada sumber daya yang ada di pesisir. Ini adalah ruang wilayah kita. Ada nggak kaitan dengan perikanan dan kelautan? Tentu ada gitu. Kalau untuk valuasi ekonomi hutan perkebunan itu mungkin bukan wilayah kita gitu kan, yang berada di darat. Kita lebih mengkaji tentang ekosistem yang ada di pesisir. Nah, di dalam metode valuasi ekonomi ada beberapa penilaian ya. Penilaian itu secara umum dibagi 2, nilai guna dan nilai non guna. Nilai gunanya itu bisa secara langsung atau tidak langsung gitu kan. Kemudian ada nilai pilihan, biaya kesempatan, nilai warisan ya, nilai keberadaan. Ini gambaran umum daripada metode valuasi ekonomi. Di slide di pertemuan pertama bersama saya kemarin sudah digambarkan juga, dijelaskan masing-masing fungsi daripada metode ini ya, apa saja terkait dengan apa saja, misalnya option value gitu kan.
Nah, kalau kita lihat tekniknya, ya, pendekatannya itu juga dibagi dua ya. Pertama berdasarkan pendekatan benefit ya, masukan, kemudian berdasarkan biaya ya, cost based valuation. Nah, kalau dari segi benefit itu ada yang actual market, ada yang surrogate market ya. Actual marketnya sesuatu yang aktual ya, misalnya tadi ya, ikan itu kan sesuatu yang jelas gitu kan, sesuatu yang nampak secara nyata yang bisa dihitung berapa produksi ikan ya, kita kalikan ya. Misalnya di pesisir ini menghasilkan ikan 1.000 ton, dikali harganya 1 kilo berapa. Nah, disitulah nilai produktivitasnya. Kemudian kalau yang surrogate market ini tidak secara langsung, tidak secara aktual bisa dihitung. Misalnya tentang nilai wisata dari mangrove itu kan nggak bisa kita lihat berapa nilai wisata, kan nggak ada datanya. Nah, bisa menggunakan TCM, misalnya TCM ini Travel Cost Method, atau CVM ya, Contingent Value Method ya, atau HPM. Nah, ini nanti masing-masing akan kita bahas dalam satu pertemuan ya, produktivitas. Mungkin setelah ini produktivitas dulu, baru selanjutnya TCM, CVM, atau HPM. Terus selanjutnya ada cost based valuation ya, replacement cost ya, misalnya pengganti, biaya pengganti. Kalau hutan mangrove sebagai penahan abrasi ternyata ditebangi gitu kan, karena akan dibangun tambak gitu. Nah, jika kita menghitung nilai hutan bakau secara replacement cost, kita harus cari biaya penggantinya. Pengganti mangrove sebagai penahan abrasi, berapa nilai penahan abrasi? Kita bisa ganti dengan misalnya membangun breakwater ya, membangun semacam dinding gitu kan, dinding seperti bendungan seperti itu yang bisa menghalangi apakah tsunami, abrasi yang terjadi. Berapa biaya membangun breakwater tadi ya, dinding pemisah tadi, itulah nilai replacement cost-nya. Nah, ini juga beberapa biaya-biaya yang lainnya. Jadi tekniknya itu berapa pendapatan ataupun berapa biaya ya. Nah, ini dari segi benefit, ini dari segi cost ya, pendekatannya. Nanti barangkali di beberapa pertemuan akan masing-masing ini akan kita bahas satu persatu ya, sehingga kita bisa lebih memahami apa teknik valuasi ekonomi ini. Ini pendekatannya nanti ini bisa dibaca ya. Tetapi yang penting kita bisa melihat pada intinya kita harus bisa memahami fungsi dari sumber daya. Jadi sebelum kita menghitung suatu nilai valuasi ekonomi, kita harus memahami fungsinya apa saja. Kalau fungsinya banyak, kita pisahkan dulu beberapa fungsinya. Nah, dari masing-masing fungsi itulah nanti akan kita hitung apa alat analisis yang paling tepat. Gitu kan. Fungsinya sebagai ada ikan di dalamnya, berapa ikannya. Fungsinya sebagai tempat wisata, bagaimana nilai wisata itu dihitung menggunakan TCM misalnya. Ini menggunakan kuesioner ya. Nah, bisa juga kita hitung apakah semua komponen ini dihitung kalau di dalam pendekatan total cost ya, total valuasi ekonomi, itu memang seluruhnya harus dihitung. Kalau kita menghitung sumber daya pesisir misalnya, sumber daya berapa nilai sumber daya pesisir, berarti semuanya harus dihitung. Tapi kalau kita hanya mengkaji berapa nilai mangrove dari sisi wisata, berarti kita cukup satu alat analisis saja. Tapi kalau misalnya total economic value ya, seluruh total nilai ekonominya, berarti seluruhnya harus kita hitung, tidak satu persatu. Nah, seperti itu. Nah, tergantung dari tujuan penelitian kita, judulnya apa, ya, tujuannya untuk apa, maka metodenya akan menyesuaikan. Demikian ya. Baik, ini nanti bisa dibaca genetik apa, metode penilaiannya seperti apa ya. Nah, tipologinya juga ya. Jadi tipologi kayu, misalnya market analysis dan evaluasinya. Kalau kita hanya melihat hutan bakau dari segi nilai kayu ya, tentu kita analisis pasar aja, berapa harga kayu gitu kan, berapa jumlah kayu yang dijual gitu kan. Nah, kalau yang menggunakan kalau wisata travel TCM tadi kan, travel cost method, atau bisa menggunakan hedonic price, pemukiman juga bisa menggunakan atau replacement cost. Nah,
Ini kita harus tahu dulu tipologi ataupun fungsi daripada masing-masing sumber daya yang akan kita hitung. Jadi nanti ada batasan. Batasan itulah ranah wilayah yang akan kita lakukan penelitian. Ini kalau kondisinya kita ingin menghitung nilai bakau hutan mangrove sebagai media perlindungan erosi, maka alat analisis yang digunakan adalah image cost folded. Nah, kalau dia bisa juga ya, ini kan shoreline ya, tergantung wilayah garisnya, pantainya seperti apa ya. Kalau misalnya kita ingin menghitung keanekaragaman hayati ya, berapa keanekaragaman hayati yang ada di pesisir itu, kita bisa gunakan relocation cost ya. Mungkin tidak semua alat analisis ini akan kita jelaskan ya, tidak semuanya, tetapi beberapa alat analisis yang populer ya, berapa teknik valuasi ekonomi yang populer yang biasa digunakan di dalam menghitung nilai sumber daya. Oke. Ini, oke, baru kehutanan. Oke, mungkin itu gambaran tentang pendekatan dan metode yang digunakan. Jadi kalau kita sudah paham kaidah valuasi ekonomi ini, kita memahami apa masalahnya, kemudian kita kaji, kalau kita sudah dapatkan ya ruang lingkupnya, seperti yang tahapan tadi ya, maka kita sudah bisa melakukan metode perhitungannya, metode evaluasinya. Metode evaluasinya inilah yang akan kita pilih ya. Nah, metode ini juga harus berdasarkan kepada tipologi nilai ini. Oke, bisa difahami? Insya Allah, Pak. Oke. Baik, ada pertanyaan? Masih 19 orang ya, masih hadir semua. Oke, ada pertanyaan? Ramaditullah ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak. Tidak ada pertanyaan berarti udah paham ya. Salah, Pak. Rina Anjani. Oke. Indah, ada pertanyaan Indah? Nggak ada, Pak. Arsad habis nonton MU kemarin ya. Sedih ya, Pak. Iya, habis dibantai ya. Ya. Belum move on itu masih di stadion ya. Masih sedih. Vines? Tidak, Pak. Tidak ya. Nah, jadi sederhananya valuasi ekonomi ini, tadi kan kita sudah secara umum di dalam Mentimeter tadi menjawab valuasi ekonomi ini adalah penting gitu kan. Kenapa penting? Karena kita ingin menilai suatu sumber daya, menilai secara real harga dari suatu barang dan jasa. Nah, kalau kita sudah paham konsep itu, maka kita turunkan. Nah, bagaimana cara menilai sumber daya? Pertama, kita juga harus lihat tahapannya tadi ya. Kita lihat apa problemnya, kemudian ruang lingkupnya, kemudian metodenya. Metode ini, cara berpikirnya adalah kita akan memilah ya, metode apa yang digunakan. Tentu sesuai dengan batasan dan ruang lingkup yang kita kaji sebelumnya gitu kan. Nah, setelah itu baru kita gunakan metode. Jadi nggak sembarangan kalau misalnya kita ingin menghitung berapa nilai hutan mangrove dari sisi wisata, kita gunakan EOP. Nggak bisa gitu kan. Harus menggunakan kaidah valuasi yang sesuai gitu. Kenapa? Karena nanti nggak ketemu hasilnya. Kita butuhkan data ini, ternyata bukan data itu yang diperlukan ya, sehingga willingness to pay itu nggak sesuai dengan apa yang seharusnya gitu. Oke, jadi nanti kita memang kuliah, kalau kuliah secara sinkronus ini kita nggak ada tugas ya.
Silakan nanti slide-nya akan saya bagikan. Bagi yang tertarik dengan valuasi ekonomi, silakan nanti membaca bahan materi yang diberikan, kemudian juga memahami apa misalnya kalau kita ingin melihat fungsi bakau, bagian mana yang akan kita analisis dan alat analisis apa yang digunakan. Jadi valuasi ekonomi itu alat analisisnya banyak ya. Nah, kita harus mencocokkan kalau kita menghitung ini, yang paling tepat digunakan analisis adalah alat analisis yang ini. Gitu kan. Nah, seperti itu. Pertemuan minggu depan kita sudah masuk ke salah satu alat analisis ya. Rencananya adalah kalau sesuai RPS itu tentang produktivitas ya, EOP. Nah, jadi mungkin bisa dibaca dulu EOP seperti apa, nanti cari literatur. Nah, minggu depan kita akan membahas tentang EOP. EOP ini ingin menganalisis apa, nanti akan kita jelaskan dan tekniknya bagaimana. Baik, ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, waktu juga sudah 11.30 ya. Kuota masih banyak ya. Sudah masuk semua kuotanya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, 50 giga kan nggak terpakai semua ya. Nanti di tanggal 28 nanti kalau masih ada sisa kuota nanti langsung hangus itu ya, ganti yang baru, nggak bisa ditabung itu kuotanya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Nah, baik, mungkin itu saja dari saya. Kalau misalnya sekiranya masih ada hal-hal yang kurang jelas, nanti kita bisa diskusi di Classroom atau di WhatsApp group ya, atau WhatsApp atau Japri ya. Itu saja materi kita kali ini. Terima kasih sudah berkenan hadir. Silakan setelah ini boleh live dari Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama ya. Pak, mampir Pak, among apa? Belum makan? Ya, makan dulu lah. Banyak ini. Saya permisi sebentar ya. Bodoh.